Jadi yang perlu diingat dari konsep weight atau balance adalah bobot atau weight itu sendiri harus jatuh di salah satu kaki penopang atau dua-duanya. Dengan demikian akan menciptakan sebuah keseimbangan sehingga karakter akan terus tegak, dia nggak akan jatuh. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan momentum. Secara sederhana, momentum itu tercipta dari kondisi yang tidak seimbang. Jadi kalau tadi kita bahas tentang balance atau keseimbangan, sekarang kita bahas tentang off balance atau ketidakseimbangan. Jadi kita reka-reka lagi, di sini center of gravity-nya kan. Nah, karena bobotnya adalah berada di depan dari kedua penopangnya, kedua kakinya yang harusnya menopang beratnya, inilah yang akan menciptakan perlajuan dari karakter ini sendiri. Dari kondisi ini, di mana kaki ada di sini, sedangkan bobotnya ada di sini, ini yang akan menciptakan kalau karakter ini akan bergerak maju ke sana. Nah, dengan dia maju, kemudian apa yang terjadi? Kalau kaki yang ini tidak berhasil menangkap posisi beratnya saat dia melaju, dia akan jatuh. Sedangkan kalau misalnya dari bobot yang tadi, kemudian kaki kiri dia berhasil bergerak maju ke depan, dia akan menangkap bobot itu. Jadi dia akan jatuh, tapi saat dia jatuh, sebelum dia benar-benar terjatuh dan terguling ke tanah, kakinya akan nangkep, sehingga itu yang akan membuat dia tetap nggak jatuh dan tetap terus melaju. Sama halnya dengan ini, posisi beratnya ada di sini, sehingga menciptakan ilusi kalau dia bergerak maju. Dan ini juga yang akhirnya menciptakan kedinamisan dalam sebuah pose. Kita bisa lihat di sini. Dari sebuah pose yang tidak bergerak, kita bisa melihat kalau apa yang terjadi gitu. Karakter ini berangkat dari titik mana dan sedang menuju ke titik mana dan apa yang dia lakukan. Kita bisa membaca force-nya yang terjadi dalam satu pose aja. Sama halnya juga dengan ini. Pusat masanya ke sini, di sini, kemudian kakinya ada di sini. Ini jelas terlihat kalau si karakter sedang bergerak ke sana. Lagi-lagi hanya dengan satu pose kita bisa melihat itu semua. Dan kita bisa membaca kalau mungkin yang terjadi sebelumnya adalah either karakter ini terpukul oleh sesuatu misalnya, yang mengakibatkan dia bergerak dan terpental ke arah kanan layar. Itulah pentingnya mengetahui weight, balance, dan off balance bahkan untuk memperlihatkan bagaimana dalam satu pose aja kita bisa memperlihatkan pergerakan yang sedang terjadi. Nah, untuk men-summarize tentang balance, off balance, dan konsep momentum, mari kita lihat penjelasan ini. Jadi misalkan di sini ada objek, kita harus bisa mereka-reka dengan berhasil di manakah weight atau berat dari objek tersebut akan jatuh. Itu tergantung dari bentuk objeknya sendiri. Kalau dengan bulat sempurna yang ada di layar, persis di tengah. Sedangkan misalnya kita punya objek yang asimetris, kita harus secara visual berhasil mereka-reka di mana dia posisi weight-nya, mungkin dengan ada yang berat, lebih berat di sini, mungkin ada di sini nih. Dan setelah kita berhasil mereka posisi weight jatuhnya ada di mana, nah itu udah gampang. Kita mau bikin dia seimbang, berarti beratnya harus berada di antara dua penopang kakinya, seperti ini. Dengan kondisi yang kayak gini, dia akan balance, dia akan steady, dia nggak akan jatuh. Sedangkan dengan weight dan posisi yang kita udah reka tadi, kita mau bikin dia maju, gimana caranya?
Kita tinggal bikin penopangnya berada di belakang dari weight-nya. Hingga ini. Cenderungannya dia akan menjadi maju ke depan. Karena beratnya jatuh di depan dari kedua kakinya. Begitu juga sebaliknya. Dengan menaruh weight tersebut di belakang dari kedua posisi kaki penopang, dia akan bergerak mundur ke belakang. Nah, itu tadi summarize secara simpel mengenai konsep weight, balance, dan momentum.